Rekan-rekan peneliti di mana saja berada, semoga tetap sehat di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan tentang versi terbaru dari NVivo for Windows yang baru dirilis oleh QSR Internasional pada tanggal 18 Maret 2020. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, bagi pengembangan riset Indonesia, dan terutama riset di bidang kita masing-masing. Double klik icon NVivo yang ada di desktop atau di monitor kita, akan muncul tampilan seperti ini. Itu di paling atas ada tertulis NVivo, kemudian recent project, open other project, collaboration cloud, application option, sama about NVivo. Nah, ini tentu tampilannya berbeda dan juga warnanya berbeda. Nah, kemudian kita bergeser ke yang sebelah kiri yang warna dasarnya putih, itu di atas file. Yang sebelumnya file ini adanya di pojok kiri kalau di versi 12 NVivo for Windows. Kemudian ada new project sama, sample project, ada tambahan tulis di bawahnya, multi method. Kemudian ada sample project, kemudian di sini ada automated insight. Nah, itu ada yang sama sekali baru, yakni more sample project. Nah, di sini ketika kita klik di sini, itu akan muncul berbagai contoh riset-riset bawaan dari NVivo. Misalnya untuk mix method, kemudian untuk literatur review, kemudian untuk survei. Nah, itu bisa dilihat di sini ada di webnya QSR Internasional. Kemudian, nah di sini account. Nah, account di sini itu account dari kita. Biasanya ada nama, di situ ada nama, kemudian alamat lembaga kita. Nah, itu bisa terlihat di sini. Nah, ini getting starternya ada research study, kemudian help-nya bisa dilihat di sini. Oke, itu tampilan awal dari NVivo Windows Release 1. Nah, sekarang, karena saya hanya menginformasikan fitur-fitur yang ada di NVivo terbaru ini, maka saya klik sample project, akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti ketika kita klik sample project di versi sebelumnya atau versi 12. Nah, ini sama seperti di Mac. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di video sebelumnya, itu ada import, organize, explore, centralize. Jadi NVivo di versi terbaru ini dia akan mengelompokkan fitur mana yang mencakup bagian import, kemudian fitur mana yang mencakup bagian organize, export, dan juga centralize. Jadi di versi terbaru ini itu dikelompokkan dengan jelas dan sederhana, sehingga mudah kita menggunakan fitur-fitur yang ada untuk kepentingan riset kita. Nah, kemudian kalau tampilan ini tidak mau ditampilkan, bisa klik checklist di sini, atau kalau mau ini bisa langsung klik di skip tour. Nah, di sini saya akan coba lihat satu persatu pengelompokan ini. Klik next. Nah, ketika import, maka di navigation view akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan data dari import, nah itu akan tersimpan di kelompok data. Kemudian next itu ada create. Nah, create itu bisa untuk coding, kemudian bisa juga untuk cases, kemudian untuk nodes, dan kemudian untuk explore. Nah, itu akan muncul dan akan, misalnya kita simpan di kelompok query, maka dia akan tersimpan di queries, itu query kriteria, query result, kemudian di export. Nah, itu nanti akan ada bar chart, mind map, kemudian hierarchy, cluster, and sunburst diagram, dan semuanya. Nah, itu bisa dilihat di explore, visualization. Kemudian
Nah, yang terakhir decentralized-nya itu ada modul. Nah, ini yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak disimpan dengan baik di dalam NVivo versi 12. Nah, sekarang yang baru itu ada NVivo Collaboration Cloud sama NVivo Office Integration. Nah, ini yang sama sekali baru. Kalau yang ini itu sudah ada sebelumnya. Oke, baru exit. Nah, saya akan menginformasikan yang ada di bagian navigation view yang di sebelah kiri, kemudian yang di atas ribbon, canvas, kemudian ini list view. Kalau mau lihat detail view juga, tinggal klik di dalamnya. Jadi itu klik salah satu dari ini, misalnya ini tinggal saya ini. Nah, ini detail view-nya. Oke. Nah, saya akan mulai dari navigation view. Itu paling atas ada NVivo, yang sebelumnya di pojok atas ada file, yang kemudian ternyata berpindah ke ribbon di file yang ini. Nah, itu ada quick access, itu masih ada seperti di NVivo versi 12. Nah, yang baru ada pengelompokan seperti dijelaskan di awal, ada import, yang dalamnya ada kelompok data yang terdiri atas files, file classification, eksternal. Nah, ini sama seperti NVivo 12 atau versi sebelumnya. Kemudian pengelompokan yang kedua ada organize. Itu ada kelompok coding, cases, node, dan yang baru adalah set. Kita cek satu persatu apa yang berubah dari kelompok coding. Nah, di sini ada codes yang sebelumnya disebut sebagai node. Nah, ini ada perubahan. Kalau yang ini masih sama. Kemudian di cases juga masih sama. Ada cases, case classification. Kemudian di nodes, ini juga masih sama. Nah, di sets ini, itu ada static set dan dynamic set. Nah, ini yang baru. Ini pengelompokan project-project kita. Node, apapun yang ada di sini. Nah, itu kita bisa atur di sini. Nah, supaya bisa terarah, supaya bisa terkelompok dengan baik. Kemudian itu ada kelompok export. Nah, ada query. Jadi dia mengelompokkan query hasil dari proses yang ada di explore. Itu kita bisa lihat di explore. Kelompok explore yang ada di navigation view ada queries, ada visualization, report. Nah, queries itu ada kriteria, query result, dan coding matrix. Nah, ini dia kelompokkan dengan rapi di sini. Kemudian ada visualization yang sebelumnya dinamai sebagai next. Nah, ini hanya soal penyempurnaan nama-nama fitur. Nah, ini juga dia pilahkan sehingga jadi rapi. Itu yang ada di navigation view. Nah, kemudian di ribbon ada file tadi. Nah, kalau misalnya kita close, copy project untuk pindahkan ke tim. Kalau tidak menggunakan cloud, bisa menggunakan ini. Kemudian product info, help option, nah, itu masih sama. Di sini juga itu masih sama. Kemudian di home, nah ini juga sama. Tidak ada yang berbeda, hanya kemudian di bagian sini, nah, dia coba mengelompokkan dengan rapi hal yang sebenarnya sudah ada di NVivo sebelumnya. Kemudian ada tambahan dashboard mode. Kayak gitu. Jadi itu hanya soal pengelompokan saja. Kemudian import. Nah, import ini tidak ada yang baru, hanya dia coba mengelompokkannya secara rapi. Nah, ini ada project itu untuk memasukkan sumber data yang berasal dari pekerjaan tim. Ini ada end capture, pintu masuk yang untuk memasukkan sumber data dari internet. Kemudian files, nah itu untuk sumber data yang berformat dokumen, text files, PDF, audio, video, dan image. Nah, itu masuk ke sini, itu masih sama. Survei, nah dia kelompokkan. Nah, yang sebelumnya tampil secara terpisah, ini sudah dia kelompokkan di survei. Classification juga, nah ini dia sudah rapikan, dibuat seperti ini. Bibliografi juga, ini masih yang sama. Di sini juga masih tidak ada penambahan, notes email, codebook juga, report. Nah,
Oke, itu yang sudah ada di sini tadi. Nah, kemudian create. Nah, ini dia coba kelompokkan yang sebenarnya kita bisa dengan cara misalnya kita mau membuat memo yang baru. Tinggal klik kanan new memo. Nah, itu dia di sini coba membuat dengan cara dikelompokkan di create, klik memo, maka kan sama fungsinya seperti klik kanan tadi. Kemudian explore. Nah, explore itu juga tidak ada yang baru. Nah, query yang sebelumnya diletakkan terpisah, jadi dia satukan di queries. Kemudian di chart juga tidak ada yang baru. Hierarchy chart juga itu masih sama. Kemudian di maps masih yang sama. Diagram juga masih yang sama, hanya dia kelompokkan seperti ini. Kemudian, nah ini juga sama, jadi tidak ada yang berubah. Hanya dia kelompokkan sehingga kita mudah memahami fitur-fitur yang ada untuk kepentingan riset kita. Nah, share yang baru, nah ada tambahan seperti ini. Kemudian export project atau copy project juga. Nah, itu dia coba membuatnya sedikit rapi. Yang sebelumnya diletakkan terpisah, dia ada di sini. Kemudian export. Oke. Jadi tidak. Nah, ini yang baru. Oke, gitu. Ini yang baru. Jadi menurut saya NVivo ini sangat recommended dan mudah dipelajari. Nah, jadi kesimpulan saya dari versi terbaru untuk Windows ini itu sangat simple dan tentu untuk pemula atau orang yang belum pernah mengenal NVivo akan dengan cepat memahaminya dan bisa menggunakan untuk kepentingan riset karena dia sudah mengelompokkannya dengan rapi dan tertata dengan baik. Nah, itu saja informasi saya tentang aplikasi NVivo Windows Release 1 pada kesempatan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga klik lonceng agar selalu update video-video saya tentang berbagai aplikasi dan penggunaannya dalam riset ataupun dalam pelaporan-pelaporan baik itu penelitian maupun kegiatan-kegiatan sehari-hari di kantor ataukah di hari pribadi kita berbasis pada aplikasi. Saya Yanto Fulkens, semoga video ini bermanfaat. Salam Aryo Bagus.